Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Hari Wahyono selaku dosen mata kuliah retorika. Yang saya hormati Saudari Islamuna selaku asisten mata kuliah retorika, serta yang saya banggakan teman-teman mahasiswa sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari akhir kelak kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kita berpikir apakah suatu hari nanti robot bisa menggantikan peran guru di kelas? Pertanyaan ini mungkin terdengar seperti adegan dari film fiksi yang sering kita tonton. Namun kenyataannya, perkembangan teknologi seperti artificial intelligence atau AI kini begitu cepat dan nyata memasuki dunia pendidikan. Di zaman sekarang, AI merupakan teknologi masa depan yang menemani kita dalam kehidupan belajar saat ini. Melihat fenomena tersebut, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Menghadapi Tantangan Pendidikan di Era Artificial Intelligence atau AI. Melalui pidato ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami peluang, tantangan, serta langkah bijak yang perlu kita ambil agar teknologi AI ini benar-benar membawa manfaat bagi dunia pendidikan, bukan justru menjadi sebuah ancaman. Hadirin yang saya hormati, sebenarnya dengan kemajuan AI ini membawa peluang besar bagi dunia pendidikan. Peluang tersebut seperti siswa dapat belajar tanpa batas ruang dan waktu karena adanya bantuan dari AI. Bayangkan, seorang pelajar di daerah pelosok bisa mengakses penjelasan guru dari kota besar hanya dengan bantuan AI. Mereka hanya perlu menyentuh layar yang dalam sekejap bisa menampilkan materi beserta penjelasan guru dari luar daerahnya, yang mampu membuat mereka semakin paham akan materi yang diajarkan. Guru pun terbantu, karena AI mampu menyediakan bahan ajar yang interaktif, video pembelajaran yang mudah diakses, bahkan memberikan umpan balik cepat terhadap tugas siswa. Selain itu, teknologi ini dapat menyesuaikan cara belajar setiap individu. Siswa tidak perlu takut akan ketertinggalan mereka dalam memahami materi, karena dengan AI ini mereka dapat belajar kembali sesuai gaya belajar mereka. Dari sini kita bisa melihat bahwa AI itu sebenarnya dapat menjadi jembatan menuju pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangan besar yang datang secara bersamaan dengan peluang tersebut. AI memang cerdas, akan tetapi ia tidak memiliki hati nurani dan nilai moral yang menyertai. Jika siswa bergantung sepenuhnya pada AI, mereka bisa kehilangan kemampuan berpikir kritis dan daya kreativitas, karena pada akhirnya mereka lebih malas berpikir, maunya yang serba instan. Banyak yang menggunakan AI untuk menjawab soal tanpa memahami konsep dasarnya. Akibatnya, proses belajar yang seharusnya membentuk karakter dan kemandirian siswa justru berubah menjadi karakter siswa yang sekedar nyalin mesin. Para siswa tidak dapat menikmati bagaimana rasanya berproses dalam belajar. Padahal, dengan adanya proses ini, siswa dapat merasakan susah, senang, dan lelahnya dalam belajar yang bisa menjadi bekal mereka di masa depan kelak. Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesenjangan akses teknologi. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil atau perangkat teknologi yang dibutuhkan. Di beberapa daerah, bahkan listrik menjadi kendala utama.
Kondisi ini bisa memperlebar jurang pendidikan antara yang di kota dan yang berada di desa, atau antara mereka yang mampu membeli teknologi atau yang tidak mampu membelinya. Hadirin sekalian, lalu bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut? Pertama, sebagai generasi muda, kita bisa menjadi pengguna AI yang cerdas, kritis, dan yang kreatif. Bijaklah dalam berteknologi. Kita bisa menggunakan teknologi AI sebagai alternatif dalam memperkaya wawasan serta memperdalam pemahaman, bukan untuk mencari jalan pintas dalam menyelesaikan suatu persoalan. Kedua, guru dan orang tua harus tetap berperan sebagai pembimbing moral, karena AI hanya bisa menjawab pertanyaan. Namun, hanya manusia yang bisa menanamkan budi pekerti. Ketiga, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memberikan pelatihan literasi digital yang menyeluruh. Dengan pemahaman etika dan tanggung jawab digital, kita bisa menggunakan AI dengan bijak tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan langkah-langkah itu, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pengendali arah masa depan pendidikan. Hadirin yang berbahagia, kita hidup di zaman di mana teknologi berkembang lebih cepat dari apa yang bisa kita bayangkan. Artificial Intelligence atau AI telah membuka pintu menuju masa depan pendidikan yang serba digital dan canggih. Namun, secanggih apapun teknologi, pendidikan sejati tetaplah bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan. Pada guru yang tulus mengajar, pada siswa yang belajar dengan keras, dan semangat manusia untuk berkembang lebih baik. Mari kita jadikan AI bukan sebagai pengganti perjuangan kita, melainkan sahabat belajar yang membantu kita menjadi pribadi yang lebih kreatif, bijak, dan berdaya saing. Semoga generasi muda Indonesia mampu menguasai teknologi tanpa kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang bermoral. Saya berharap dunia pendidikan di masa depan dapat memadukan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai moral, sehingga lahirlah generasi cerdas yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi kuat dalam karakter dan empati. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada hadirin yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan pidato saya ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.